Bab 139. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Flash. Grid membuka matanya, terhadap suara kicauan burung dan mengangkat tubuhnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Irene. Dia cemas memikirkan jika tadi malam adalah mimpi. Lalu, dia menghela nafas lega. Irene. Seorang gadis cantik dengan rambut perak, yang bisa ditegaskannya adalah orang terindah di dunia, tidur di sisi kanannya. Kulitnya yang bersinar-bersinar melalui selimut, menciptakan emosi aneh di dalam Grid. Perempuanku. Grid tidak pernah mencapai cinta dalam 27 tahun. Tidak, dia bahkan tidak bisa berpegangan tangan dengan seorang gadis. Tidak dapat dihindari, jika dia akan merasa seperti ini terhadap wanita pertamanya. Aku akan membuat Irene bahagia. Grid punya tujuan baru. Irene diculik 2 kali oleh Order of Yatan adalah kenangan terburuk dalam hidupnya. Dia akan menderita trauma untuk waktu yang lama. Grid bersumpah, jika dia tidak akan pernah membiarkan Irene menderita kemalangan yang sama lagi. Aku membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Petik 1. Doran akan senang mendengar ini dari dunia lain. Irene tertidur lelap, setelah aktivitas malam sebelumnya. Dia khawatir, dia akan membangunkan Irene. Jadi, dia bangun setenang mungkin, berpakaian, dan berjalan keluar ruangan. 2 pelayan sedang menunggunya di depan pintu. Sudahkah kamu bangun, Tuan Grid? Aku ingin mandi. Jadi, tolong arahkan aku ke kamar mandi. Satu pelayan tenang sedangkan yang lain memiliki sifat yang hidup. Grid mengikuti di belakang mereka tanpa berpikir, dan kemudian panik di ruang ganti sebelum kamar mandi. Para pelayan mulai menanggalkan pakaiannya seolah itu alami. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana para pelayan bisa melepas begitu banyak pakaian, hanya dalam hitungan detik? Itu seperti mereka menggunakan sihir, membuat Grid tanpa pakaian dalam sekejap mata. Dia menutupi area penting dengan kedua tangan dan berteriak. Kamu gila, kenapa kamu tiba-tiba menelanjangiku? Petik 2. Hah? Mereka menjawab dengan cara yang seolah-olah mereka pikir reaksinya aneh. Kamu harus melepas bajumu untuk dimandikan. Saat ini, Grid dengan cepat memahami situasinya dan bertanya. Mungkin kamu. Apakah kamu berencana untuk memandikanku? Ya, itu tugas kita. Wajar, jika pelayan mencuci tubuh tuannya. Ini. Para bangsawan adalah orang-orang sesat, sehingga mereka memaksa gadis-gadis muda untuk mencuci tubuh mereka. Orang-orang ini, bukankah ini hebat? Itu adalah sesuatu yang selalu ingin ia alami, ketika dia melihatnya di manhwa. Grid yang gembira, melepaskan tangan yang menutupi bagian-bagian pentingnya. Lalu, dengan bangga dia berdiri tegak dan berkata. Baik, lepaskan dan mandikan diriku. Petik 2. Ya. Grid telah jatuh cinta pada Irene dalam semalam dan bersumpah, jika dia akan mencintainya selamanya. Namun, itu tidak berarti jika dia akan berhati tunggal. Dia seorang pria. Setiap protagonis akan bermimpi memiliki harem. Sejak zaman kuno, para pahlawan selalu dikelilingi oleh para gadis. Sementara Grid tidak berniat kehilangan kesempatan ini, kenyataannya kejam. Petik 1. Tidak ada reaksi. Di Satisfi, hubungan badan hanya tersedia sebulan sekali dan harus antara pasangan yang sudah menikah. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, fungsi seksual itu sendiri tidak akan berfungsi. Pelayan imut membasuh setiap bagian tubuhnya dengan sentuhan lembut, halus. Tapi, Grid tidak merasakan apapun. Ini gila. Sebuah kalimat terkenal muncul di benakku. Aku seorang Kasim. Grid frustrasi ketika pelayan mencuci tubuhnya. Entah bagaimana, para pelayan tampak menertawakannya. Sehingga, harga dirinya sebagai seorang pria hancur. Setelah 30 menit. Petik 2. Para pelayan selesai membersihkan semua kelembapan di tubuhnya, sebelum Grid meninggalkan kamar mandi dengan ekspresi tanpa jiwa, dan mengenakan pakaian baru. Itu adalah pakaian terbaik yang dikenakan bangsawan. Para pelayan mengaguminya saat mereka berseru. Tuan Grid, kamu terlihat sangat keren. Itu benar, pakaiannya pas, jadi kamu harus berdiri tegak. Grid mengkonfirmasi penampilannya di cermin dan merasa canggung. Konten iklan. Jika aku memakai pakaian murah, Irene akan. Tidak, aku akan merusak reputasi wanita itu. Tapi pakaian ini tidak terlalu banyak. Aku adalah suami dari Lady, bukan seorang bangsawan. Pelayan menjelaskan. Akan ada upacara segera. Tuan Grid akan resmi dijadikan bangsawan hari ini. Benar, ini bukan kostum. Kata-kata mereka benar. Setelah sarapan, Earl Stein memanggil Grid. Irene adalah satu-satunya pewarisku, pada dasarnya memberinya otoritas Earl. Anak itu akan menjadi Countess, setelah kematianku. Petik 2. Selain gelarnya, Irene adalah Lady Kota Besar. Akan menjadi masalah, jika suaminya adalah orang biasa. Aku ingin memberimu gelar Viscount. Maukah kamu menerimanya? Tentu saja. Para bangsawan dari kerajaan Immortal, seorang Earl memiliki wewenang untuk menunjuk 2 Viscount dan 8 Baron. Namun, Earl Stein sudah memiliki 5 Viscount di bawahnya. Dia adalah salah satu dari 2 bangsawan yang mewakili kerajaan Immortal, menjalankan kekuasaan di luar hukum. Kemudian, Grid menjadi orang ke-6 yang dianugerahi gelar Viscount oleh Earl Stein.
Anda telah menjadi Viscount dari Kerajaan Immortal. Sebagai menantu Earl Steim, Anda telah memperoleh nama belakang Steim. Anda memiliki wewenang untuk memerintah suatu wilayah. Anda memiliki wewenang untuk memerintahkan tentara. Anda dapat mempekerjakan, hingga 3 orang sebagai knight. Anda dapat mempekerjakan NPC dan player. Anda dapat memberikan perintah yang kuat kepada orang-orang. Tapi, itu tidak dianjurkan. Anda akan menerima gaji bulanan 2000 gold. Ya, Grid memiliki gaji yang layak 500 gold sebagai menantu Earl. Namun, dia kecewa karena jumlahnya terlalu rendah. Sekarang, dia adalah seorang Viscount dan memperoleh 2000 gold tambahan, sehingga totalnya 2500 gold setiap bulan. 2500 gold tunai adalah itu 3 juta won. Itu jumlah yang sangat besar, jadi Grid sangat senang. Earl Steim memperhatikan kepuasannya dan bertanya dengan tenang. Jadi, apakah malam pertama berjalan baik? Jika Grid tidak bisa menjawab dengan mudah. Orang lain adalah ayah mertuanya. Menantu apa yang bisa menjelaskan kebenaran tentang apa yang terjadi semalam? Pada akhirnya, Grid menjawab dengan rendah hati. Ini adalah tingkat yang bisa aku banggakan. Haha. Earl Steim tertawa puas dengan jawaban Grid. Kemudian, Irene memasuki ruangan. Wajahnya memerah saat dia membaca suasananya. Lalu, dia berkata, Ayah, cepat atau lambat kamu akan melihat cucu-cucumu. Grid, dia luar biasa. Oh, aku mengerti. Menantuku sangat hebat. Petik 2. Ya, dia benar-benar luar biasa. Aku mengalami lebih dari yang aku bayangkan tadi malam. Mungkin, akan ada setidaknya 5 anak laki-laki di masa depan. Aku akan melahirkan anak-anak, sampai aku kehabisan kekuatan, dan akan membuat ayah bahagia di usia tuamu. Ya, aku tak sabar untuk itu. Benar-benar menantikannya. Grid, silakan gunakan kekuatanmu. Aku ingin setidaknya 10 cucu. Ah. Grid tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jika dia mungkin tidak bisa memberi 10 cucu. Karena, dia hanya bisa melakukannya sebulan sekali. Dia tahu keadaan keluarga Steim, sehingga dia tidak ingin membuat Earl Steim khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Grid nyaris tidak berhasil menjawab dan meninggalkan ruangan. Kemudian, Irene berbicara secara terpisah kepadanya. Apakah kamu kembali bekerja di bengkel Han, seperti yang direncanakan? Irene memegangi lengannya, seolah dia tidak ingin berpisah darinya. Dia ingin bersama Grid 24 jam sehari. Grid meratap. Sebelum itu, ada hal lain yang perlu aku lakukan. Irene, bisakah kamu meminjamkan beberapa prajurit? Grid telah menggunakan keterampilannya dan meningkatkan keinginan Irene secara maksimal, hanya dalam 1 bulan. Sekarang, dia sengaja menggunakan keinginan itu. Irene tidak bisa menolak permintaannya. Aku bisa meminjamkanmu beberapa prajurit. Tapi, apa yang perlu kamu lakukan yang membutuhkan prajurit? Dinding yang menghadap ke Winston. Grid berdiri di sebelah Irene dan berbicara dengan serius sambil menatap desa Bairan di selatan. Sebagai suamimu, aku ingin memperjuangkan kedamaian wilayahmu. Aku akan mengalahkan Guardian di desa Bairan, yang telah menakuti banyak orang. Awalnya, Grid tidak memiliki talenta untuk permainan ini. Sebelum menjadi Pakmas Descendants, dia tinggal di satu kota selama 1 tahun dan hanya mencapai sekitar level 80. Tapi sekarang berbeda. Dia telah melalui semua jenis insiden sejak menjadi Pakmas Descendants. Dan sekarang dia tahu, apa yang harus diprioritaskannya dalam permainan. Aku harus menciptakan Failure terlebih dahulu. Item pertama yang dibuat Grid, Failure. Itu adalah pedang besar yang benar-benar penipuan. Sayangnya, itu tidak memiliki nilai sebagai produk yang dapat dijual, karena kondisi penggunaan yang dilampirkan. Dainslave sudah menjadi senjata terkuat yang ada saat ini. Jadi, Grid tidak merasakan ketamakan yang kuat untuk Failure. Tapi sekarang, dia mengubah pemikirannya. Dia merasa, jika dia membutuhkan Failure, dia terbangun dengan akal sehat, jika, alami, memiliki senjata yang lebih baik. Kamu akan bertarung demi aku, dan juga wilayah ini. Itu benar, itu hanya untukmu. Ah. Kadang-kadang, kebohongan yang bermaksud baik diperlukan. Irene senang dengan kata-kata Grid, dan menjawab dengan ekspresi tersentuh. Kamu bisa mengambil 100 tentara dan 2 knight. Tapi, tolong jangan berlebihan dan ingat untuk berhati-hati. Jika kamu terluka, hatiku akan terkoyak. Dia benar-benar cantik. Aku benar-benar punya istri yang baik. Grid meraih Irene dan memeluknya erat-erat. Dia bersumpah, jika dia pasti akan berhasil mengalahkan Guardian of Forest dan mengumpulkan Blue Orichalcum. Sehingga, bantuannya tidak akan sia-sia.